Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan merupakan bacaan yang menyertakan dalam kalender liturgi Gereja Katolik bertepatan dengan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita tahu bahwa Santo Paulus ini sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Dia adalah seorang yang menguasai hukum Taurat atau ahli dalam hukum Taurat ya. Dan karena dia itu ahli dalam hukum Taurat, tentu dia menguasai begitu banyak bahasa dalam atau ketika dia mempelajari hukum Taurat tersebut. Dan karena itu dia sungguh-sungguh mencintai kitab suci tersebut. Dan karena itu dia membela mati-matian setiap orang yang menentang keberadaan hukum Taurat itu. Tetapi yang lebih menarik, radikalitas Santo Paulus ini, atau sebelum dia bernama Saulus, dia sangat membenci orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada waktu itu. Kebenciannya tidak hanya lewat kata-katanya, tetapi dia bertindak. Dia memenjarakan begitu banyak orang Kristen, mengejar, dan bahkan mungkin ya waktu itu dia membunuh begitu banyak orang Kristen. Sebab bagi dia mereka itu adalah orang-orang yang tidak sesungguhnya menghayati kitab hukum Taurat. Atau boleh dikatakan dalam arti tertentu ya, mereka itu menentang keberadaan hukum Taurat itu. Oleh karena itu bagi Paulus, mereka itu perlu dikembalikan kepada aslinya, keyahudian mereka sebagai orang yang percaya teguh pada hukum Taurat itu. Para pengikut Kristus bagi dia perlu ditiadakan atau perlu ditarik kembali ke dalam lingkaran posisi mereka sebagai orang-orang Yahudi yang percaya teguh pada hukum Taurat. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi seperti itu, tentu orang-orang Kristen pada waktu sangat menderita, sangat tertekan, dan sangat terisolir. Kebebasan mereka berdoa, beribadat, tentu terhalang dengan situasi yang sedang mengancam mereka. Tapi ternyata Saulus yang dalam posisinya membenci orang Kristen, tentu dicintai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia pergi ke Damsyik dengan tujuan, dengan misi mengejar orang-orang Kristen di Damsyik di sana, disitulah Tuhan mempertobatkan Saulus. Yesus sendiri menampakkan diri kepada Saulus dalam sebuah pernyataan, atau di mana Saulus waktu jatuh dari kudanya, lalu dalam sebuah pernyataan Yesus sendiri berbicara kepada Paulus, "Orang yang kamu aniaya itu adalah aku." Atau mungkin singkatnya seperti itu. Dan mungkin pernyataan seperti itu
membangkitkan kesadaran baru dalam diri Saulus pada waktu itu, sehingga Paulus pun bangkit berdiri, berbalik 180 derajat dari orang yang membenci Kristus pada akhirnya orang yang sangat mencintai Kristus. Dia mengubah namanya kemudian menjadi Paulus, ya. Sehingga dengan nama itu dia sungguh-sungguh menunjukkan kerasulannya sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya teguh kepada Yesus. Meskipun dia orang yang sangat pandai dalam atau berpendidikan, tetapi kerendahan hatinya terungkap. Dia menghargai posisi Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memimpin jemaatnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan Paulus ini tentu membuka ruang bagi berkembangnya gereja kemudian, di mana Paulus diutus untuk pergi bermisi. Dia pergi mewartakan ajaran Yesus, pergi mewartakan Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang datang menyelamatkan manusia, Mesias yang telah mengajarkan kebaikan, yang telah mengajarkan kehendak Allah. Refleksi-refleksi Paulus, tulisan-tulisan Paulus yang sangat dalam, sangat teologis, mengajarkan umatnya, yang kemudian menggerakkan mereka untuk beriman teguh kepada Yesus. Alhasil, jemaat-jemaat di mana Petrus berbisi itu bertumbuh dan berkembang, dan dari situ pun gereja Kristen atau kekristenan itu berkembang pesat. Singkat kata bahwa Allah memilih Paulus merupakan cara Allah sendiri untuk menjalankan kelanjutan misi dari Yesus sendiri, mewartakan kabar sukacita Injil. Tuhan tadi atau perutusan ini dikehendaki oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan mengutus para muridnya, dan juga tentu dalam hal ini Paulus sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi itulah yang diberitakan oleh Paulus kemudian, ya. Dari pertobatannya dia pergi memberitakan Injil. Dia sungguh-sungguh menghayati perintah ini, memberitakan Injil kepada tempat di mana dia diutus, kepada tempat dia menjalankan tugas perutusannya. Di sana tentu mereka dibaptis, ya. Dan Tuhan mengatakan siapa yang dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tentu orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang nantinya mereka akan menghayati kebenaran atau ajaran Yesus dalam kehidupan mereka, yaitu kebenaran. Dan oleh karena itu, karena mereka bertindak atas nama kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, mereka berada pada jalan Allah. Mereka dilindungi, dibimbing oleh Allah sendiri. Sedangkan orang yang tidak percaya lebih pada sebuah pemahaman orang yang tidak melakukan kebenaran atau berada dalam posisi kejahatan, ya, boleh kata. Jadi dalam diri mereka nafsu masih menguasai mereka. Keinginan untuk berkuasa masih menguasai mereka, sehingga ruang kebenaran pun tertutup di sana. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang masih dipenjarakan oleh hidup yang lama, hidup di mana mereka masih berada dalam kegelapan, belum memahami atau belum mempunyai kesadaran reflektif bahwa Tuhan sudah menunjukkan kebenaran kepada mereka. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis tidak hanya belajar juga pada Santo Paulus. Kita menyadari diri sebagai orang yang bertobat, tetapi karena Tuhan sendiri telah memberkati kita di dalam sakramen baptis yang kita terima, menganugerahkan Roh Kudus-Nya, artinya bahwa kita dikhususkan di situ. Allah kemudian menjadikan kita sebagai duta kebenaran untuk setidaknya kita menjadi pembawa kebenaran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di mana kita berada, di tempat kita bekerja, di tengah masyarakat, maupun di tengah kehidupan keluarga. Tentu di sini adalah kita tampil sebagai orang yang membawa kebenaran, orang yang bekerja dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, yang semuanya itu berujung pada
kebahagiaan bersama, kebaikan bersama, sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri, di mana Allah menjunjung tinggi kebaikan bersama itu. Sebab dari itu nilai kemanusiaan manusia itu dijunjung tinggi. Ada persaudaraan di sana, ada perdamaian, ada sukacita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita, secara khusus semangat Paulus menjadi semangat kita dalam mewartakan tugas memberitakan Injil di tengah kehidupan kita masing-masing. Semoga. Amin.